Silakan duduk. Wow. 1 tahun nih saya nggak berdiri di mimbar ini. Tapi saya percaya apapun yang terjadi Tuhan kita dahsyat. Ya toh. Mungkin sudah banyak yang belum kenal saya. Kapanpun saya khotbah kalau aminnya nggak mantep, waktu saya tetap tambah 5 menit loh. Amin. Nah ini seperti ini. Amin. Puji Tuhan. Hari ini sukacita besar saya boleh diberikan izin untuk melayani tempat ini. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Tapi beberapa bulan yang lalu, saya terakhir khotbah tahun yang lalu, saya lihat jadwal. Tapi beberapa bulan yang lalu saya ada di sini ketika Pak Albert khotbah. Ketika itu Abraham juga membawakan pujian. Saya percaya bahwa Tuhan itu luar biasa. Amin. Hari ini kita semua juga diberi kesehatan, penyertaan Tuhan yang ajaib. Yang setuju katakan amin. Tapi jujur yuk. Dampak dari krisis ini saya di tekstil, saya merasakan sesuatu yang sangat berat. Kita lihat di berita berapa banyak pabrik-pabrik sepatu, pabrik-pabrik tekstil yang gak sanggup untuk bertahan. Benar. Berapa banyak hari-hari yang terlilit hutang yang sangat berat dan sebagainya. Tadi di pokok doa juga ada sebetulnya hutang-hutang dan sebagainya. Tapi hari ini kita percaya bahwa kuasanya, firman-Nya tidak pernah berubah. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Hari ini sesuatu sederhana. Saya akan bawakan di dalam 2 Raja-Raja pasal 4. Buka dulu ayat yang ke-7 dulu. 2 Raja-Raja 4, kita tahu bahwa ini adalah tentang Nabi Elisa yang Tuhan pakai ajaib ketika diberi perintah untuk seorang janda, minyak seorang janda ini luar biasa. Saya dibantu, bisa ditampilkan 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Yes. Satu ayat ini kita baca bersama dulu yuk. 2, 3. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah jualah minyak ini, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Yang setuju katakan amin. Yang mau menerima berkat multiplikasi ini, sama-sama kita katakan amin. Yang mau berikan tepuk tangan dulu dong. Amin. Dengan jelas sesuatu yang luar biasa dikatakan pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Kita ngerti kisah ini adalah sesuatu yang gak nyaman. Siapkan ayat 1, kembali ke ayat 1. Saya hanya di perikop ini saja. Hambanya diberkati lewat perikop ini. Hari-hari ini sepertinya sulit. Ini hari-hari seperti ini. Ketika di ayat 1 dikatakan salah seorang dari istri-istri para nabi. Jangan negatif dulu. Loh kok nabi istrinya kok istri-istri? Tapi koma loh di belakangnya para nabi. Oke. Mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Hari-hari ini sepertinya keadaan yang berat seperti ini juga banyak terjadi. Hari-hari sepertinya banyak kekurangan dan lain sebagainya. Berapa banyak hari-hari ini keuangan seperti ini. Tapi saya percaya toh, kedatangan dia ke sini tidak pernah sia-sia. Yang setuju katakan amin. Tapi benar loh, ini nggak terasa loh. Lewat Natal, perayaan Natal mungkin sebulan, nggak terasa cepat sekali loh. Bulan depan sudah masuk Desember ya, benar ya? Wow, keren loh Desember. Kalau di Madura, pujiannya keren di Madura Daniel. Ya, malam kudus,
senyap. Itu mendu dah. Tapi saya percaya hari ini malam kudus itu ketika dia datang kembali, dia menggenapi firman-Nya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan yes. Amin. Ketika itu berkata, seorang istri yang ditinggal oleh hamba Tuhan juga. Dan saya percaya bahwa ini adalah salah satu staf dari Elisa. Hambamu mati, hambamu takut akan Tuhan. Tapi yang terjadi sekarang, penagih hutang datang untuk mengambil jaminan kedua orang anakku menjadi budaknya. Tadi di ayat 7 dikatakan bahwa minyak itu untuk menyelesaikan masalah hutangnya. Hari ini kita mau belajar yuk. Janji seperti apa yang janda ini terima sehingga selesai masalah urusan hutang dan sebagainya. Saya percaya kok sampai dengan hari ini firman-Nya ya dan amin tidak pernah berubah. Saya di tekstil merasakan hal yang berat seperti ini. Tapi jujur saya pegang ayat ini untuk kekuatan. Saya pegang ayat ini dan saya percaya penggenapan firman akan terjadi. Amin. Amin. Oke, kita pelan-pelan akan belajar yuk. Sesuatu yang luar biasa bagaimana bisa terjadi seperti ayat 7 tadi, apa yang dilalui itu. Di dalam perjanjian baru sebetulnya kita ingat 5 roti 2 ikan. Ini hampir sama sebetulnya. Tapi kembali ke tetap saya nggak lari kemanapun dulu, tetap di 2 Raja-Raja 4. Bagaimana supaya hutang-hutangmu selesai. Hutang-hutangnya yang dirasakan oleh perempuan ini lewat satu mukjizat multiplikasi selesai loh. Yuk, bantu saya di ayat 2. Ini yang dilakukan itu. Apa yang terjadi keadaan saat itu seperti ini. Ketika tadi mengadu, janda itu mengadu kepada Nabi Elisa. Elisa menjawab seperti ini. Jawab Elisa kepada perempuan itu, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Kalimat ini mengingatkan saya Yesus pernah berkata begini kepada orang buta. Apa yang dapat kuperbuat bagimu? Wow, ini satu persamaan luar biasa. Saya percaya bahwa firman itu dulu, sekarang, dan selamanya ajaib. Amin. Saya lanjutkan. Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu. Mungkin situasinya seperti kita ini. Ketika hamba Tuhan tadi mengatakan, beritahu kepadaku apa-apa yang masih kau miliki di rumahmu. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Dengan jelas perempuan itu menjawab, hambamu tidak punya sesuatu. Sama-sama dengan saya katakan yuk, tidak punya sesuatu. Hanya sedikit buli-buli berisi minyak. Ini kata perempuan itu. Tapi ini kita tangkap yuk. Nanti perlahan-lahan ayat 2b ini dengan jelas saya tangkap. Ketika habis tidak punya apa-apa, tinggal sedikit minyak di dalam buli-buli. Dalam satu buli-buli berisi tidak pernah lebih dari 300 mili. Buli-buli ini kecil, 300 sampai 500 mili. Apa artinya aku tinggal punya minyak sebegini? Hari ini mungkin kita punya perasaan yang sama. Keuangan perusahaan kami tinggal sedikit. Aku sudah gak sanggup, aku gak punya apapun kecuali ini yang tinggal sedikit ini. Tapi kita mau belajar, saya diingatkan di ayat 2b ini, sekecil apapun kesempatan itu, ambil kesempatan. Yang amin cuma satu aja. Sekecil apapun kesempatan, ambil kesempatan. Yang setuju katakan amin. Tinggal satu kesempatan yang kecil yang dimiliki oleh perempuan, oleh janda ini. Sedikit minyak katanya.
Tapi saya garis bawahi ini, sedikit ini saya garis bawahi sesuatu luar biasa. Ayo, di dalam buli-buli apa artinya ini Tuhan? Tapi tangkap ini, saya juga mau lakukan ini. Sekecil apapun sisa kekuatan kami mau bertindak. Yang setuju katakan amin. Yang mau katakan amin. Amin. Yuk, biarpun kayaknya yang sedikit ini tidak mungkin. Yuk, katanya sepertinya Tuhan, apa mungkin dengan sedikit ini kami bisa pulih Tuhan. Kami bisa baik kembali. Ayo, lakukan bagian kita. Elisa bertanya kepada janda tadi, apa yang masih kau punya? Biarpun yang kecil, sampaikan kepada Tuhan dan lakukan. Ayo, ambil kesempatan itu. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Hari ini sekecil apapun kesempatan itu, lakukan firman Tuhan. Gak ada yang amin. Sekecil apapun kesempatan itu, lakukan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Kalau firmannya mengatakan engkau yang letih, lesu, berbeban berat, marilah. Ini ajakan. Di dalam ada ayatnya, marilah kepadaku. Engkau yang letih, lesu, berbeban. Ada ayatnya? Di mana? Alkitab, yes. Pasti benar kok ya Daniel. Amin. Ada loh. Kalau firmannya mengajak loh, berapa banyak firman menyuruh hormatilah orang tuamu, kasihilah istrimu, banyak. Tapi ayat ini juga keren loh. Marilah kepadaku. Kunya siapa? Yang letih, lesu, berbeban berat. Ketika aku sudah habis, tinggal sedikit. Ayo, responi ayat itu dong. Datang kepada dia. Yang setuju katakan yes. Sehingga dengan jelas, marilah kepadaku engkau yang letih, lesu, berbeban berat, datang kepada dia. Janjinya kuk yang dipikul itu akan enteng kok, dia beri kelegaan kok. Yang setuju katakan amin. Tapi berapa banyak orang lupa janji itu loh. Orang lupa ajakan itu loh. Ini firman Tuhan. Sehingga berapa banyak di Surabaya Pak, Jakarta nggak ada. Karena sehari ini khotbahnya di Jakarta. Minggu besok saya khotbah di Surabaya, saya ngomong Jakarta. Yes. Di Surabaya banyak loh. Sehingga saya sering mungkin nggak ngerti respon ayat itu, marilah kepadaku, ini sudah hilang. Ajakan ini nggak diresponi loh. Sehingga di Surabaya banyak orang yang ngomong stres aku. Stres dilanjutkan lama-lama jadi stres loh. Yes. Tapi hari ini membedakan yang stres yang mana, yang gila yang mana, yang waras mana, ini sulit loh. Ayo, jemaat yang pagi ini datang, biar nggak tegang, juga saling menuduh. Semua masih sehat, amin. Nggak ada yang gila, amin. Ayo tunjuk kanan kiri, yuk, masih sehat. Amin. Tapi hari-hari ini membedakan yang gila yang mana, yang sehat mana, ini sulit loh. Saya pernah kesaksian loh. KTP saya masih Magelang. Pabrik kami sekarang kami pindah semua di Magelang. Jadi di Magelang ini ada rumah sakit jiwa besar. Yaitu membedakan yang gila yang mana, yang sehat mana, ini sulit. Suatu saat saya masuk rumah sakit jiwa di Magelang. Bukan saya pasiennya loh Pak Daniel. Dia bilang, oh Pak Matius mantan gila. No. Saya besok, saya tengok kakak teman saya dirawat di sana. Ini membedakan yang gila yang mana, yang sehat mana, ini sulit. Masuk saya diberi pesan oleh petugasnya, Pak yang di dalam pasien, Bapak nggak usah komentar. Benar saya masuk. Ada seorang bapak-bapak pasien rumah sakit jiwa. Pasien bapak-bapak. Saya masuk pas lewat. Bapak ini ngambil ember merah, ember plastik merah kosong, ember kosong merah, taruh begini. Dia buka keran, kerucuk, saya pas lewat. Bapak ini ngambil pancingan. Ember kosong ini dipancing. Saya pas lewat saya nanya, Pak baru ngapain Pak? Yang gila bisa jawab loh. Enggak lihat. Ya baru mancing gitu. Sebentar. Berhubung dijawab, saya respon lagi dong. Oh Bapak baru mancing ya Pak? Saya nanya. Sudah dapat berapa Pak ikannya? Lah ini membedakan yang gila yang mana, yang saya mana. Yang gila bisa tunjuk saya loh, saya ditunjuk loh. Bapak gila ya? Bapak gila ya?
Ember kosong begini mana ada ikannya. Hari ini membedakan yang gila mana sulit loh. Makanya ayo biar nggak tegang, tengok kanan kiri lagi, masih sehat kan? Amin. Amin. Belum tentu setahun aku dikasih jadwal sama Pak Albert lagi ya. Cerita gila satu lagi ya. Biarin aja, biarin aja. Tadi saya dapat bonus berapa puluh menit kok masih aja. Yes. Cerita gila satu lagi, pernah saya sampaikan juga. Ya ini gila. Pasien rumah sakit jiwa dibesuk nih. Dibesuk. Yang tengok ini saya mohon maaf nih, suaranya sengau atau bindeng. Namanya. Yang besuk bindeng nanya kepada pasien rumah sakit jiwa. Ditanya, "Mak, namanya Mama." "Mak, namanya Mama." Tanya namanya tapi bindeng mungkin nggak jelas. Yang gila diem aja. Yang nanya mulai jengkel. Nanya ngila ya. Nyamak dong. Yang gila masih diem. Beberapa saat kemudian seekor nyamuk kecil terbang. Wing. Tepok, plok, ditip sama orang gilanya. Aku dapat burung pipit. Yang bindeng marah. Mama ngilang. Nyamuk ngilang, namun nyemu. Yang gila masih diem loh dia. Nyamuk kedua terbang. Wing, tepok lagi, plok, ditip. Aku dapat burung dara. Yang bindeng tambah marah. Obat menyumah mama namun nyemu. Nyamuk belum mimit belum ngilang. Masih diem loh kedua. Nyamuk ketiga lewat lagi, tepok lagi, plok, diintip. Seneng dia. Aku dapat burung Garuda. Yang bindeng marah lagi. Nih mama nyamungin nyemu. Nyamuk mungkin belum mimit, mungkin belum nalang, belum ngilang. Diomong 3 kali gila, rupanya orang gila bisa tersinggung loh. Nah ini membedakan yang gila yang mana, yang sehat mana sulit loh. Yang gila bisa marah tunjuk sama yang bindeng loh. Enak aja kamu ngomong gila, kamu yang gila. Kalau ngomong pakai mulut, jangan pakai hidung. Nah, hari ini simple kok. Masih ada kesempatan Anda untuk lakukan firman sekecil apapun kesempatan itu. Lakukan firman Tuhan. Yang setuju katakan yes. Yang setuju katakan yes. Khotbahnya apa hari ini? Mindeng. No, simple kok. Yang dilakukan ini nanti kita lihat. Kesempatannya tinggal sedikit, minyak dibuli-buli loh. Tapi sekecil apapun kesempatan itu hari ini, lakukan. Bertindaklah. Bagian kita ini hanya bertindak saja. Yang setuju katakan amin. Tinggal buli-buli bersih minyak kecil. Lanjut cepat yuk. Ayat 3. Karena waktu saya diberi batas 30 menit 35. Lebih didiskualifikasi. Yes. Lanjut ayat yang ketiga. Belajar yuk. Lalu berkatalah Elisa, ketika dia tadi mendengar jawaban bahwa tinggal sedikit minyak dibuli-buli yang tidak ada artinya, berapa banyak sih di dalam buli-buli minyak itu? Lalu berkatalah Elisa, perintahnya, pergilah, mintalah bejana dari luar. Pembanding antara buli-buli dengan bejana ini kelipatannya sangat luar biasa loh. Sangat, nggak mungkin lah kalau satu buli-buli untuk memenuhi bejana, satu bejana nggak mungkin kok. Tapi perintahnya bejana dari luar. Sama-sama dengan saya katakan yuk, dari luar. Sama-sama dengan saya katakan dari luar. Daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu. Sama-sama dengan saya katakan yuk, dari luar. Sama-sama dengan saya katakan yuk, tetangga. Apa artinya? Saya tangkap ini kok. Bagian kita yang kecil itu ambil bertindak. Tapi ada perintah, yuk libatkan bahkan kalau perlu orang luar, kalau perlu tetangga dan sebagainya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Saya diingatkan
Acap kali ketika engkau janda ini sudah gak kuat tinggal sendiri, engkau merasa aku capek, sudah gak ada apa-apa. Acap kali kita perlu bentuk teamwork. Acap kali kita bentuk dengan orang luar, acap kali kita bentuk dengan tetangga-tetangga. Termasuk di dalam pelayanan. Coba bayangkan tadi kalau Abraham mana nih? Ya, single dewan, main drum ya dia, main keyboard ya dia, nyanyi ya dia, bisa? Ora dadi Abraham, jadi Abrahim. Hari ini simple kok. Yuk, bentuk teamwork. Daniel masih pegang youth? Sudah ada generasi? Oke, tetap maju terus Daniel. Amin. Hari ini simple yuk. Apapun pelayanan, bentuk teamwork. Yang setuju katakan amin. Libatkan. Gereja ini bertumbuh bukan hanya dengan satu Pak Albert saja. Enggak. Perlu Anda Pak Daniel. Amin. Perlu Feren anak beliau. Amin. Perlu Anda yang setuju katakan amin. Perlu semua yang hadir di tempat ini untuk bersama-sama muliakan nama Tuhan. Yang mau berikan tepuk tangan dong. Amin. Amin. Berarti yang kedua sangat sederhana kok. Libatkan, bahkan sekali lagi bentuk teamwork. Tadi yang pertama tadi adalah sederhana. Kalau kita ingat kembali di dalam 5 roti 2 ikan, saat itu murid-murid Yesus ketika diperintahkan untuk beli roti seharga 200 dinar. Murid Yesus, nanti di rumah aja, saya nggak bahas ini, hanya saya mengingatkan dengan dikonversikan dengan 5 roti 2 ikan. Ketika itu salah satu murid Yesus bernama Filipus, ketika diperintah oleh gurunya beli roti untuk 5.000 laki-laki. Dia jawab, mana cukup? Apa artinya ini? Nggak ada gunanya. Hampir sama kok. Kalau hari ini ada mengatakan, sepertinya kalau tanpa teamwork, Filipus tidak hanya sendiri saat itu. Ada Andreas, ada anak kecil, ada 5.000 orang kelaparan, laki-laki katanya. Tanpa mereka semua dilibatkan, tidak ada mukjizat loh. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Saya percaya di dalam perikop ini pun sama. Tanpa melibatkan tetangga, tanpa melibatkan cari bejana-bejana dari luar, dari tetanggamu, tanpa dilibatkan itu, nggak ada multiplikasi kok. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Hari ini sangat sederhana. Yang kedua tadi diajarkan bahwa yuk libatkan bentuk teamwork. Tetap di tengah-tengahnya adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang disampaikan. Kalau zaman dahulu Tuhan berbicara lewat nabi-nabinya. Hari ini kita nyaman kok, anytime, setiap saat Anda boleh berbicara dengan Tuhan. Tapi zaman dulu Tuhan hanya berkata-kata, memberikan pesan firman-Nya, perintahnya lewat nabi-nabinya loh. Dan ketika itu Elisa hanya berkata, yes, tetanggamu, bentuk teamwork, minta dari dia, pinjam dari dia bejana-bejana itu. Hari ini sederhana. Yes, aku mau libatkan orang, aku mau bentuk teamwork, aku nggak mau egois sendiri saja, aku nggak mampu kok. Tapi tetap di tengah-tengahnya ada firman Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan dong. Amin. Amin. Yang terakhir, ayat yang paling disenangi oleh jemaat, kalau pendeta sudah ngomong yang terakhir, langsung Pak jemaat narik nafas, puji Tuhan. Yes, yang terakhir dari pembukaan tapi ini. Yes. No, tenang aja. Yang terakhir, yuk. Bantu saya di dalam 2 Raja-Raja, lanjut ayat 3 tadi, saya bacakan lagi. Yang 3C sebetulnya, 3B. Pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu tadi. Bejana-bejana kosong. Sama-sama dengan saya katakan kosong. Ada perintah selanjutnya, tetapi bersama-sama yuk 2, 3.
tetapi jangan terlalu sedikit. Ini ada perintahnya loh, keren. Yang terjadi, janda ini acap kali dia lakukan firman kok, dia taat. Nanti di ayat selanjutnya, lanjut ayat 4. Ayat 4, yes. Kemudian masuklah, ini perintahnya masih. Setelah kau pinjam dari tetanggamu, keluarlah. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkat perintahnya. Ayat 5, taat gak ini? Pergilah perempuan itu daripadanya. Dia pergi melakukan apa yang diperintahkan Nabi yang luar biasa tadi. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya perintahnya setelah pergi keluar dari tetanggamu, ambil bejana-jana kosong. Ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Sama-sama dengan saya katakan yuk taat. Yang taat cuma 3. Sama-sama dengan saya katakan yuk taat. Keren loh. Ayat 6. Ketika bejana-bejana itu ketika dituang sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu. Kapan minyak itu berhenti? Ketika kita memberi batas. Benar? Padahal tadi di ayat yang ketiga, kembalikan ketiga dulu. Perintahnya jangan terlalu kembali ke ayat 6. Perintahnya jangan terlalu sedikit. Acap kali saya diingatkan, kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita mengandalkan apa yang ada di otak kita, di pikiran kita saja. Kita memberikan batas-batas kuasa Tuhan. Saya ambil kesimpulan sangat sederhana hari ini. Saya diberkati luar biasa ya. Jangan batasi kuasa Tuhan, taat, lakukan firman-Nya. Yang ngamen cuma Pak Daniel lagi sendiri. Jangan batasi kuasa Tuhan. Kalau tadi bejana-bejana ini akan ditambah lebih banyak lagi, saya percaya minyak itu nggak akan berhenti dari buli-buli itu kok. Yang setuju katakan amin. Yang membuat berhenti acap kali ini, kita batasi kuasa Tuhan. Padahal dengan jelas kuasa Tuhan itu tidak pernah terbatas. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Sama-sama dengan saya katakan yuk, jangan batasi kuasa Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan yuk, jangan batasi kuasa Tuhan. Kalaupun hari ini Anda mengatakan kayaknya sudah berat, sudah nggak mungkin dan sebagainya, yang bicara baru pikiran kita. Tapi kalau Tuhan mau lakukan, apa sih yang mustahil? Apa sih yang nggak mungkin buat Dia? Saya lengkapi dengan Yohanes 6 ayat yang siapkan. Tadi saya minta Yohanes 6 ayat yang ke-11. Yohanes 6 ayat 11. Ini sebetulnya dari kisah tadi minyak janda dengan satu ayat di perjanjian baru ini, ketika kisah 5 roti 2 ikan untuk 5.000 laki-laki. Ini satu ayat ini tergenapi di sini kok. Lalu Yesus mengambil roti itu. Roti kecil, sekecil apapun Yesus bertindak. Yang setuju katakan amin. Mengucap syukur dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya lah ikan-ikan itu. Sama-sama dengan saya katakan yuk, sebanyak ini bersama-sama. 2, 3. Sebanyak yang mereka kehendaki. Yes. Hari ini tangkap itu. Berkat Tuhan tidak pernah terbatas.
Dia mau terus, never stop. Yang setuju katakan amin. Tidak pernah berhenti berkat Tuhan. Dia akan terus curahkan berkat terus. Jangan batasi kuasa Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan. Berikan tepuk tangan dong. Sama-sama sekali lagi dengan saya katakan yuk, pulang yuk dengan pikiran ini. Saya nggak akan batasi kuasa Tuhan. Yang mantap, saya tidak akan batasi kuasa Tuhan. Apapun mustahil bagi kita hari ini. Pulang dengan ini. Pulang dengan multiplikasi yang luar biasa. Minyak buli-buli yang gak ada artinya. Dengan puluhan tempayan yang masih dibatasi. Berlebih kok. Lebih. Hari ini sangat sederhana. Tapi jujur hari-hari ini Anda mungkin mengatakan bahwa keadaanku berat, hutangku banyak, kekuatanku sudah nggak ada. Belajar ya. Kalau dulu dia bisa melakukan multiplikasi, 5 roti 2 ikan multiplikasi. Hari ini Tuhan yang sama, hosana bagi dia, masih sanggup melakukan. Berikan tepuk tangan, berikan. Terpujilah Tuhan Yesus di tiga